Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat KPI IAIN Kudus dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Faziatul Husna bisa menjumpai kalian semua dalam program Obrolan Ramadan edisi Ramadan 2021. Nah, tema saat ini yang kita akan obrolin itu ada ngabuburit milenial. Di kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih. Ada dua narasumber hebat kita yang akan menemani pada sore kali ini. Langsung saja yang pertama narasumber kita ada Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini LC MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terus yang kedua ada Bapak Haji Nur Ahmad SOSI MSI. Selamat sore Bapak Nur Ahmad. Selamat sore. Nah, Ramadan kali ini nggak lepas nih dari kata-kata ngabuburit yang biasanya kita lakukan di sore hari nih. Kenapa ini di belakangnya ada ngabuburit milenial? Nah, kita juga nggak tahu nih apa yang akan dibahas oleh narasumber hebat kita yang akan membahasnya nanti dari segi apa nih, gitu. Nah, langsung saja nih ya Pak. Ya, Pak. Ngabuburit ini ke Pak Zaini dulu. Untuk ngabuburit sendiri, arti dari ngabuburit menurut Bapak itu seperti apa sih? Iya, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa KPI TV. Ngabuburit Mbak Nana dari kata burit, artinya itu maghrib. Ya. Jadi sambil menuju maghrib itu kita ingin berbuka puasa. Nah, sekarang kenapa kok ada istilah ngabuburit milenial, ya kan? Nah, sekarang kan eranya milenial Mbak Nana nih. Maka anak-anak milenial seperti Mbak Nana ini, juga teman-teman yang ada di studio ini, maka bagaimana menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, memang kadang-kala ya Pak Nur Ahmad ya, ngabuburit ala anak milenial itu ya ngafe kan, gitu kan, ya kan? Gitu Mbak Nana. Iya benar-benar Pak, emang ngafe biasanya. Juga itu harus ada kegiatan positifnya. Nah, misalkan Mbak Nana ini semester 7 nih, ya kita ngabuburitnya sambil jarak. Aduh, berat ya kita ngabuburitnya sambil ngerjain skripsi nih, udah ditunggu-tunggu ini ya Allah. Terus selain ini, nah itu kan dari Bapak Zaini ya. Kalau dari Pak Nur Ahmad nih, ngabuburit milenialnya itu kayak gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat ketemu di Pusat Akademika IAIN Kudus, terutama Prodi KPI, Komunikasi Kebijakan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ada obrolan sangat-sangat luar biasa. Tentunya di dalam obrolan komunikasi ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Nah, kalau Pak Yani tadi terkait dengan ngabuburit ala milenial, karena sekarang banyak teknologi, Bapak pun juga akan menambahkan ngabuburit milenial ala milenial juga perspektif agama. Di dalam ngabuburit milenial dan perspektif agama, tentunya kita memang saat sekarang ini sudah bisa kita pungkiri terkait dengan masalah yang ketika kita tempo dulu, ketika ngabuburit adalah di waktu saatnya azan maghrib, kemudian rinting ngobrol bareng kepada teman-teman. Kemudian ketika di era milenial, tentunya sekarang sudah sedikit bergeser dengan namanya era teknologi, smartphone, TV dan sebagainya. Akan tetapi akan lebih jadinya lagi ditingkatkan terkait dengan masalah itu dan sebagainya. Silahkan ada sedikit sentuhan-sentuhan rohani Islam terkait dengan masalah ajakan, masalah amar ma'ruf nahi munkar, itu pun juga bisa dimaknai dengan masalah ngabuburit ala milenial. Nah, kalau tadi Pak Yani, kalau mahasiswa sekarang semester 7 ngabuburitnya monggo silakan disambut gimana. Sambil ngobrol-ngobrol nanti bincang-bincang kamu sebetulnya seperti itu. Itu pun juga bisa. Ya. Ketika hal itu sudah terjadi, alangkah baiknya juga sedikit disinggung terkait dengan masalah aspek keagamaan. Walaupun kita sudah satu sama
mulai sama teman-teman ngobrol bareng, alangkah baiknya saling mengingatkan amal ma'ruf. Ya, walaupun ngobrol tapi sebatas ngobrol, tapi jangan terlalu tolak-tolak. Oke, oke, oke. Wih, Mas Bro, ini puasa Mas Bro. Oke, mohon maaf gitu. Tapi gini, Pak. Anak milenial kalau misalkan ditanya untuk soal ajakan nih, kan kita jujur aja lah ya, kita yang anak milenial tuh kadang susah untuk diajak yang ke amar ma'ruf nahi mungkarnya nih, Pak. Tipsnya untuk mengajaknya tuh gimana sih, Pak? Meskipun itu dari teknologi nih ya, Pak. Boleh dipaparkan, Pak Nur Ahmad? Untuk masalah ajakan anak-anak milenial yang sekarang diarahkan kepada masalah yang perspektif, memang sangat-sangat susah sekali. Karena saat sekarang ini pun juga tidak sedikit memudar tentang masalah ajaran-ajaran agama yang dilakukan kepada anak-anak. Tapi tentunya kita ingat, kita kembali lagi, apalagi kita di bulan puasa. Tentunya yang bisa yang bisa mengembalikan itu adalah pada diri kita, bukan orang lain. Kalau orang lain hanya sebagai motivasi, penyampaian, tapi kita harus merubahnya. Setidaknya kita punya iman dan takwa. Ketika kita punya iman, apapun yang terjadi, kita teringat kepada Tuhan. Oh, ini bisa motivasi. Berarti anak muda harus meningkatkan iman dan takwa dari diri kalian masing-masing nih. Enggak hanya mengandalkan kamu dapat semangat dari si doi aja nih ya. Gitu, enggak boleh. Enggak boleh ini mah. Oke, itu seputarnya ngabuburit milenial. Ada tambahan enggak Pak dari Pak Zaini? Ya, makasih Mbak Nana. Memang menarik acara kita pada sore hari ini. Ngabuburit milenial. Memang ngabuburit tadi seperti yang telah Bapak sampaikan itu awalnya untuk maghrib ya. Tapi sekarang ini sudah mendunia, mengindonesia. Betul. Benar, Pak. Bahwa bukan hanya untuk daerah Sunda saja, kan ngabuburit kan dari bahasa Sunda ya. Oh, dari bahasa Sunda ya, Pak itu. Walah. Mengindonesia, Nusantara. Jadi semuanya. Nah, sekarang konteksnya ada Ramadan ya. Maka itu digunakan untuk menunggu waktu berbuka. Nah, terkait tadi menambahkan dari Pak Haji Muhammad ya. Ngabuburit bagaimana kita ajak milenial nih? Wah, sekarang ini Mas dan Mbak ya, saudara-saudara semua, kita ini berada di ruang-ruang pribadi kita masing-masing ya kan, ruang virtual masing-masing. Nah, maka dari itu ini tugas Mbak Nana juga sebagai milenial, ya kan? Saya mendapat tugas ini. Iya, tugas milenial itu memberikan atau mencetak mengkreator ya, konten-konten kreator ya, memberikan YouTube ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian TikTok juga digunakan hal-hal yang positif, apalagi itu IG dan sebagainya. Nah, jadi memang bukan hanya yang senior aja ya, tapi yang muda-muda seperti Mbak Nana ini juga punya tugas yang berat juga. Ya. Bagaimana secara pribadi, bagaimana secara masyarakat berkelompok untuk mengajak teman-teman kita, walaupun kita tidak harus woro-woro halu juga, tapi bisa aja rekaman yang simpel-simpel aja lah, cukup 1 menit 2 menit, nah di share kan positif. Mbak Nana punya IG tentunya ya? Punya Pak, punya IG. Nah, bagaimana misalkan tiap hari 1 menit aja habis subuh atau habis maghrib atau sebelum maghrib berikan informasi atau ya unek-unek tentang Ramadan atau tentang yang lainnya, kan itu juga bisa untuk mengajak teman-teman. Nah, itu Mbak Nana. Dari yang tadi Bapak bilang itu TikTok ya, tapi banyak yang pro dan kontra nih Pak sama TikTok ini. Saya jujur karena saya pun tidak menginstal aplikasi itu. Cuma kalau nggak diisi dengan itu terus isinya itu semua jadinya. Ya benar ya Pak. Berarti kita tugasnya kita nih anak-anak KPI terutama. Nah kita harus buat konten-konten yang lebih mendidik ya selama bulan puasa. Nah karena itu kita pun harus pandai-pandai dalam memilih atau memilah konten dalam apalagi dalam masa bulan suci Ramadan yaitu bulan yang penuh berkah ini. Jadinya kalau kitanya yang buatnya baik juga pahalanya nanti juga ke kita ya Pak ya. Nah, untuk tipsnya juga nih Pak untuk mahasiswa yang kadang mager nih karena ngabuburitnya mereka tuh cuma ada di dalam rumah, tapi padahal itu nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Ada tips dan triknya nggak Pak ini Pak? Monggo
Pak Nur Ahmad kalau mau menjawab. Soal trik, tentunya kita satu dengan yang lain tentunya mempunyai trik yang berbeda, tapi pada dasarnya substansinya sama. Soal trik ketika kita kepingin langkah kita, kemudian informasi kita, harapan kita, keinginan kita, kemudian yang ada sentuhan nilai pahala tentunya, walaupun TikTok tadi daripada diisi orang itu saja, lebih baik kita pun juga ikut andil terkait dengan masalah TikTok, tapi setidaknya ada semacam dari besar yang harus membuat kita itu nyaman di dalamnya dan berpahala. Kemudian bagaimana tips-tipsnya? Tentunya kembali lagi pada diri kita. Kalau bukan dari diri kita yang memulai, siapa? Kalau bukan dari anak-anak KPI, siapa? Masa orang-orang yang di luar sana, masa anak-anak jalanan yang nanti membuat TikTok dan kreatif-kreatif mereka? Nah, tentunya kan harus ada perbedaan. Nah ini sekali lagi salah satu harapan PR bagi kita, terlebih bagi anak KPI, komunikasi dengan. Nah, tentunya juga ada pendampingan kepada bapak-bapak. Terutama pendampingan dari Bapak Kaprodinya sendiri ini. Ada pesannya nggak Pak ini? Ya betul, memang apa media Ya. itu kan netral. Media netral, benar-benar memang Pak. Siapapun sekarang Siapapun bisa mengakses media itu. Dari anak kecil ya Pak, dari anak kecil sampai. kecil banget. Oh iya betul Pak. Kita pinter ini meja-meja ini. Mejet-mejetnya kalah dari kita ini. Malah dari password, saya nggak pernah bisa password ini. Oh, ini gimana caranya? Ini maka sekali lagi konten-konten yang ada di media sosial, nah ini sekali lagi tadi netral. Maka kita lah nih mahasiswa KPI ini loh, komunikasi dan penyiaran Islam dari YNIUS ini, ya, yang bisa memberikan ide-ide kreatifnya, yang bisa mengajar, tapi juga menghibur tentunya, ya. Apalagi di era milenial sekarang ini, ya harus ada sisi menghiburnya, ada juga sisi hiburannya, seperti itu. Harus kolaps ya Pak, kalau dari sisi pendidikannya juga hiburannya itu harus seimbang ya Pak. Nah, pembahasan kali ini juga buat teman-teman yang ada di studio, kita anak-anak KPI, nggak cuma KPI aja, namun yang KPI jangan sampai kalah sama anak-anak yang lain, terutama harus meningkatkan ide-ide kreatif kita buat mengisi hal-hal positif, terutama untuk di bulan Ramadan kali ini. Kita generasi milenial jangan kalah dengan media dan jangan kalah dengan berita-berita yang belum tahu kebenarannya kalau itu ya, gitu. Mungkin pembahasannya kita cukup ya, tapi saya mau minta closing statement nih dari beliau-beliau narasumber yang ada di samping saya. Untuk yang pertama bisa Pak Nur Ahmad ngasih closing statement buat generasi milenial dan saat ngabuburit. Terima kasih kepada anak-anak sekalian, mahasiswa KPI YNIUS. Tentunya dengan ngabuburit milenial ini, mari kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Andai kata kita menggunakan media, silahkan media itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Akan lebih baik lagi ketika media itu kita isi konten-konten kreatif kita semacam ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Tentunya dengan berbuat baik kepada sesama, ada nilai pahala. Spiritualnya pun juga ada. Dengan seperti itu, antara hablum minallah dan hablum minannas, insya Allah kita bisa berselamat. Oke, Mas, bagus banget nih closing statement-nya nih. Terus yang selanjutnya, Bapak Zaini, closing statement-nya. Terima kasih Mbak Nana, juga penonton KPI TV. Ya. Jadi ngabuburit milenial ini sekali lagi mari kita mahasiswa KPI dari YNIUS yang ada di studio ini juga ada di luar sana, mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengisi konten kreator ide kreatif Anda dengan sebaik-baiknya. Seperti saya sampaikan, bisa 1 menit melalui IG Anda, bisa melalui Facebook Anda, media sosial yang lainnya. Nah, itu sehingga kita bisa memberikan efek yang positif
selama kurang lebih 1 bulan ini, karena lagi media itu netral, siapapun bisa. Ya kalau tidak dari kita ini mahasiswa KPI dan semuanya yang ada di sini, siapa lagi kalau bukan kita. Nah, maka dari itu kita berharap semuanya selama bulan Ramadan ini dan juga pasca Ramadan tentunya kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa terus dilaksanakan. Demikian, Mbak. Demikian. Oke, itulah tadi closing statement. Jadi kita manfaatkan media mulai dari Ramadan sampai nanti kita pasca Ramadan. Jangan sampai terputus ketika bulan Ramadan saja gitu. Nah, kurang lebihnya dari obrolan kita pada sore kali ini yakni tentang ngabuburit milenial cukup sampai sekian. Terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Zaini dan Bapak Nur Ahmad. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa kembali atau nanti setelah ini juga akan ada tayang kembali obrolan Ramadan tiap hari Selasa dan Jumat. Saksikan di live YouTube KPI IAIN Kudus. Saya Faziatul Husna beserta narasumber memohon pamit. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum closing nih Pak, KPI itu punya jargon ya. Salam komunikasi, siji wadah ojo pecah. Gitu, oke. Bisa ya Pak ya? Oke, langsung. Salam komunikasi, siji wadah ojo pecah. Oke, terima kasih semuanya.